Selamat selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Beru. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba live terkait dengan JPS, jaring pengaman sosial, yang sudah bertahun-tahun sampai mau akhir tahun ini tidak pernah dicairkan atau tidak dirasakan lagi oleh masyarakat yang ada di Kota Tembuah, yang kurang lebih sekitar 6.577 penerima manfaat. Akan saya live lagi terkait permasalahan ini. Tapi sebelum itu saya mau mengapresiasi langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu, yaitu AKBP Riko Taldo Falas Simanjuntak SIK, bersama dengan pejabat utama Polres Belu dan Sri Kandi, yang kemarin berkunjung mendatangi Bapak Ibu atau masyarakat pedagang, baik itu pedagang ikan, daging, sayur mayur yang ada di seputaran Pasar Baru Atambua. Bahkan ada tukang ojek juga sempat kemarin datangi oleh Bapak Kapolres Belu bersama jajarannya. Dan saya lihat di situ ada memberikan tali asi berupa es krim. Kenapa saya mencoba menyampaikan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Datangi masyarakat, pedagang. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sampai hari ini tadi pun saya masih mendengar bahwa masyarakat sangat senang. Apalagi terlebih ibu-ibu, kaimpun ibu-ibu yang dari Marai ini. Biasa kaimpun ibu dong ini kalau bertemu dengan Bapak Kapolres atau orang-orang penting seperti begitu, cerita tidak pernah habis. Artinya ada kebanggaan tersendiri. Ya, mendengar keluhan dari masyarakat pedagang adalah sesuatu hal yang luar biasa. Apalagi ini kan menjaga Kamtipmas, tingkat kerawanan, mungkin sama-sama kita menjaga agar daerah kita, khusus yang ada di Pasar Baru, tetap aman dan kondusif. Ini adalah langkah-langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu bersama jajarannya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, JPS, jaring pengaman sosial. Kenapa ini saya menyampaikan lagi kepada publik? Ya. Kenapa? Karena menyangkut jaring pengaman sosial yang mana 6.577 penerima manfaat ini, yang notabene dalam pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang membuat banyak usaha yang gulung tikar, maka ada kebijakan daripada pemerintah pusat dalam pemulihan ini supaya masyarakat yang terdampak, khususnya yang ada di Kabupaten Belu yang kurang lebih 6.527 penerima manfaat, yang sudah dibahas bersama DPRD dan sudah disetujui anggarannya. Sampai hari ini sebagai masyarakat kabupaten saya mempertanyakan, itu sudah di mana dana tersebut? Kenapa sampai hari ini, sampai detik ini tidak direalisasikan? Karena bahasa klasik yang kami dengar di tahun 2021, alasan daripada pemerintah daerah mengatakan bahwa ada penobelan data. Oke lah, sebagai masyarakat biasa kami mengikuti.
yang sementara diperbaiki. Perbaiki semacam apa yang sampai tahun berganti tahun, mau datang lagi tahun lagi, mau akhir tahun, tidak kunjung beres-beres. Ini yang kami masyarakat menilai bahwa sebenarnya ini sesungguhnya pemerintah ini berdiri untuk siapa? Untuk kepentingan masyarakat kecil atau untuk siapa? Karena sesuatu hal yang sudah dibahas oleh lembaga DPRD, sudah ditetapkan anggarannya, kok sampai hari ini tidak direalisasikan? Pertanyaan kami itu anggaran dikemanakan? Apakah 6.507 ini adalah korban PHP? Maka semalam ini saya mempertanyakan itu. Supaya kami masyarakat tidak salah menduga. Ini kami patut menduga. Pemerintah omong A buat B. Ini anggaran ini kan sudah ada. Sudah dibahas untuk 6.527. Sudah disetujui oleh lembaga DPRD. Tinggal tugas pemerintah mengeksekusi dan memberikan kepada pemanfaat. Tapi dalam perjalanan pemerintah mengatakan ada pendobelan. Oke lah, sebagai masyarakat kami mengikuti alur sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Supaya kita tidak menjadi permasalahan dan tidak salah sasaran, maka mengikuti. Ini disinilah kenapa saya bilang saya menduga ada ketidakadilan di sini. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita bicara kesehatan gratis, kayak kemarin ada temuan BPK, ada begitu banyak. Kenapa pemerintah tidak teliti di sini? Terus sekarang yang menjadi haknya masyarakat ini, sudah dibahas oleh DPR dan anggarannya sudah ada, tapi kenapa sampai hari ini tidak direalisasikan? Pertanyaan saya, itu uang kemana? Yang sedangkan yang dibahas oleh pemerintah bersama DPRD dan disetujui oleh DPR adalah untuk jaring pengaman sosial tersebut. Kenapa malam ini saya harus sampaikan ini kepada publik? Kalau kita bicara masyarakat di pedesaan, mereka menggunakan ADD. Jadi mungkin kalau saya tidak salah sampai hari ini mereka masih mendapat bantuan daripada korban COVID tersebut. Mereka sudah mendapatkan dari ADD tersebut. Terus mereka di sana punya kebun, mereka punya lahan, dan mereka bisa mengerjakan lahan tersebut karena mereka punya kebun. Pertanyaan saya untuk masyarakat yang di perkotaan sini, mereka yang sudah tidak mendapatkan itu, di sini mereka pun tidak memiliki kebun. Mungkin ada yang masih tinggal di kos-kosan. Maka pada malam hari ini saya bertanya kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Uang atau dana untuk 6.577 penerima manfaat yang seharusnya sudah diberikan itu uang sudah dikemanakan? Ini kita bicara ini perintah undang-undang. Saya tidak mau mengungkit kembali ke lalu, tapi dulu waktu COVID baru melanda begitu panas-panas, pemerintah terdahulu menganggarkan untuk masyarakat seperti begini sebagai korban daripada COVID, dampak daripada COVID-19. Itu saya menyampaikan pemerintah telah memberikan per orang yang penerima itu 1 bulan 600.000, maka dibagikan 3 bulan 1.800.000. Terus bagaimana dengan sekarang yang 6.577 penerima manfaat yang sampai hari ini menunggu sudah bertahun-tahun, yang katanya dari pemerintah
ada pendobelan data. Data seperti apa yang dobel-dobel yang sampai hari ini tidak keder-keder. Terus pertanyaan kami, itu uang dikemanakan? Yang sebenarnya untuk masyarakat kecil. Ini yang patut kami pertanyakan. Apakah ada satu, minta maaf, saya sebagai masyarakat biasa, yang awam, saya harus bertanya melalui live ini. Apakah sesuatu yang sudah diputuskan, atau sesuatu yang sudah dibahas oleh pemerintah atau sudah dibahas oleh DPR untuk menyetujui, misalnya anggaran untuk JPS ini. Nah, dalam tindak lanjuti pemerintah sampai hari ini tidak dieksekusi, atau diduga sudah dialihkan mungkin untuk kegiatan yang lain, apakah itu tidak melanggar? Teman-teman, saya harus bertanya kepada publik ini, supaya kami masyarakat juga tahu. Karena ini hak masyarakat kecil. Apalagi dengan sekarang harga beras yang per kilo sampai 15.000. Masyarakat juga sangat membutuhkan. Apalagi masyarakat di perkotaan. Ini tolong artinya tolong pemerintahan hari ini, pemerintahan dengan slogan perubahan, tolong jelaskan kepada kami masyarakat kecil terkait dengan haknya masyarakat kecil. Tidak banyak, cuma 6.577 yang sudah disetujui oleh DPR, sudah dibahas dan sudah diputuskan, dan anggaran itu ada. Terus itu anggaran sudah di mana dan kenapa sampai ini tidak dicairkan? Artinya biar inilah Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat kita semua ikut mengontrol. Artinya kita semua mengontrol hal-hal seperti begini. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa oh ini pasti orang sudah lupa. Ingat, yang lain lupa tapi saya bikin tidak pernah lupa. Saya tetap akan menyampaikan ini kepada publik. Hak masyarakat kecil yang harus diberikan. Dan ini saya mengharapkan kepada semua, kepada publik, pada masyarakat, kaula muda, teman-teman aktivis, coba ini tolong dilihat dan dikaji baik-baik. Apakah sesuatu yang sudah disetujui dan sudah dibahas dan anggarannya ada untuk diperuntukkan masyarakat kecil, tapi sampai sekarang tidak dicairkan, patut diduga bahwa mungkin sudah dialihkan kepada hal yang lain. Apakah itu tidak ada apakah itu boleh secara aturan atau undang-undang? Makanya saya bertanya pada malam renang live saya. Dan kenapa pada malam hari saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik? Karena apa? Keadaan ekonomi hari ini di negara kita ini sedang tidak baik-baik. Sehingga harga beras per hari ini saja 15.000. Artinya bahwa masyarakat merasa bahwa ini membuat masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk membeli beras. Oleh karena itu selayaknya dan sepatutnya pemerintah coba tolong berikan hak masyarakat itu. Mungkin dengan begitu bisa membantu masyarakat kecil.
Kalau sampai dari 2021 sampai sekarang, mau 2023 akhir ini, kalau ini masih ada pendobalan data belum clear, selesai ini. Ini kita masih pakai cara yang mana ini? Untuk mengecek bahwa data mana yang double dan segala macam. Saya ini patut saya mempertanyakan ini. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, bicara terkait dengan haknya masyarakat kecil atau yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil, pasti akan saya suarakan terus. Mau jam berganti jam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan datang bulan dan segala macam, ataupun tahun berganti tahun, saya akan tetap akan menyuarakan ini. Sepanjang belum diberikan kepada masyarakat, tetap akan saya perjuangkan dan saya suarakan. Mungkin ini yang bisa saya gambarkan dan saya sampaikan. Sekali lagi, bagi kita semua, masyarakat Kabupaten Belu yang peduli dengan hal-hal semacam ini, tolong mari kita suarakan. Tolong kita kontrol, karena semuanya ini baik adanya untuk kesejahteraan kita semua yang ada di kabupaten yang kita cintai. Oleh karena itu, di akhir live saya hanya mohon kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, terkhusus yang ada di Kota Temboa. Mari sama-sama kita jaga Kamtipmas, karena ini kita masuk tahun politik. Tinggal berapa bulan lagi kita akan masuk yang namanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Oleh karena itu kita tetap menjamin bahwa di daerah kita, kabupaten yang kita cintai ini tetap aman, kondusif. Itu adalah harapan dari saya dan untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Terkait permasalahan JPS ini akan saya kawal dan saya live terus dengan beberapa hal-hal, dugaan-dugaan kasus yang lain. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.